wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Nurmagdayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai entitas yang kami observasi adalah PT Naiso Sumedang yang berdiri pada tanggal 1 Juni 2018. Entitas ini beralamat di Jalan Mayor nomor 133 Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Naiso merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail yang menawarkan harga yang sangat-sangat terjangkau untuk segmen market di Indonesia. Naiso merupakan sebuah bisnis retail yang berkonsep modern store yang menyediakan berbagai macam jenis kategori produk seperti alat tulis kantor, mainan, peralatan rumah tangga, aksesoris handphone, dan lain-lainnya. Nah, PT Naiso sendiri telah memiliki beberapa cabang di pulau seperti di antara lainnya yaitu ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. PT Naiso itu mempunyai visi dan misi. Visinya itu menjadi jaringan distribusi retail yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Untuk misinya yaitu memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan cara mengembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Perkenalkan, nama saya Tasya Orola. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proses bisnis entitas pada PT Naiso Cabang Sumedang. Nah, PT Naiso Cabang Sumedang ini berfokus pada penjualan berbagai macam produk seperti alat tulis kantor, mainan, peralatan rumah tangga, dan aksesoris handphone. Nah, di cabang Sumedang ini pemilihan produk yang akan dijual dilakukan dengan bekerja sama dengan pemasok lokal dan pusat untuk mendapatkan produk yang berkualitas tinggi, seperti memilih pemasok terpercaya yang dapat menyediakan barang dengan harga yang kompetitif, dan pemantauan kualitas untuk memastikan setiap produk yang diterima memenuhi standar kualitasnya. Selanjutnya ada siklus pengajian di PT Naiso Cabang Sumedang. Nah, siklus pengajian itu adalah serangkaian langkah atau proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menghitung, memproses, dan menyalurkan gaji kepada karyawan. Nah, siklus pengajian dimulai dengan pengumpulan data kehadiran dan kinerja karyawan oleh kepala toko. Selanjutnya, kepala toko menyerahkan kepada supervisor, lalu diserahkan lagi ke bagian finance. Lalu bagian finance menghitung jam kerja, lembur, cuti, bonus, dan melakukan penghitungan potongan kehadiran bila terjadi tidak masuk jam kerja. Nah, setelah itu finance menentukan gaji dan menyusun daftar gaji yang diverifikasi oleh supervisor. Nah, slip gaji kemudian didistribusikan kepada 6 orang karyawan dan bagian finance melakukan transfer gaji ke rekening bank karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan job desk di PT Naiso Cabang Sumedang. Yang pertama, di sini ada supervisor. Nah, posisi ini berada di tingkat manajerial yang bertanggung jawab langsung atas tim operasional. Selanjutnya itu ada kepala toko atau kapten. Posisi manajerial yang lebih tinggi daripada supervisor. Di bawah kepala toko ini ada kasir dan pramuniaga. Selanjutnya ada job desk. Supervisor bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap staf di toko, termasuk pramuniaga dan kasir. Nah, tugas supervisor ini meliputi penugasan pekerjaan, pelatihan staf, memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional, dan memberikan bimbingan kepada staf dalam menjalankan tugas harian untuk memastikan bahwa semua proses berjalan lancar sesuai kebijakan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada kepala toko atau kapten, bertugas untuk melakukan pengontrolan atau pengecekan
kepada setiap karyawan agar selalu melakukan kerjaannya secara maksimal. Yang ketiga itu ada kasir, bertugas untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan dan membantu pelanggan dalam menyelesaikan transaksi pembelian. Nah, yang terakhir itu ada pramuniaga, bertugas untuk melakukan pengecekan kepada setiap barang yang dijual, melakukan pelayanan yang ramah pada para pelanggan dan membantu para pelanggan untuk mencari barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengenai lingkup sistem informasi akuntansi pada PT Naiso Cabang Sumedang. Yang pertama ada super system. Super system adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai subsistem dalam organisasi untuk mencapai tujuan keseluruhan perusahaan dengan efisiensi dan efektivitas maksimal. Nah, super system ini melibatkan koordinasi antara manajemen, operasional toko, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa aspek dari bisnis retail berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Super system ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa PT Naiso Cabang Sumedang dapat beroperasi dengan efisiensi tinggi, membuat keputusan yang tepat, memberikan layanan pelanggan yang unggul, dan mengelola sumber daya secara efektif. Dengan adanya super system yang terintegrasi, cabang dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efektif dan terus meningkatkan kualitas operasional dan layanan. Yang kedua, ada sistem. Sistem ini merujuk pada kerangka kerja terorganisir yang melibatkan berbagai komponen dan proses yang saling terkait, bekerja sama untuk mencapai tujuan operasional dan strategis perusahaan. Sistem ini mencakup berbagai aspek operasional dan manajerial yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sistem di PT Naiso Cabang Sumedang berperan penting dalam menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola semua aspek operasional cabang dengan efisien. Setiap sistem berinteraksi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bisnis dan memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Nah, melalui pengelolaan yang terkoordinasi dari berbagai sistem ini, PT Naiso Cabang Sumedang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperkuat posisinya di pasar retail. Yang ketiga itu subsistem. Subsistem ini merujuk pada unit-unit fungsional yang spesifik dalam operasional bisnis toko retail. Setiap subsistem bertanggung jawab atas manajemen produk tertentu seperti alat tulis kantor, mainan, peralatan rumah tangga, aksesoris handphone, dan lain-lain. Nah, masing-masing subsistem memiliki fungsi dan tujuan khusus untuk memastikan ketersediaan produk, pengelolaan inventaris, pemasaran, dan penjualan yang efisien. Setiap subsistem memiliki peran penting dalam menyediakan variasi produk, mengelola stok, dan memastikan kepuasan pelanggan dalam kategori produk tertentu. Koordinasi antara subsistem memastikan bahwa toko memiliki penawaran yang lengkap dan terkini untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen melalui pengelolaan yang efisien dari setiap subsistem. PT Naiso Cabang Sumedang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar retail dan memperkuat citra mereknya sebagai tujuan belanja yang terpercaya dan beragam. Selanjutnya, mengenai rantai nilai. Rantai nilai dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Nah, dalam aktivitas pendukung itu ada infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi. Untuk infrastruktur, perusahaan menyediakan fasilitas fisik toko yang rapi dan terjaga untuk keamanan bagi para pelanggan, melakukan pengecekan teknis yang dibutuhkan dan diperlukan. Yang kedua itu ada sumber daya manusia, seperti merekrut karyawan, melatih karyawan, dan mengelola karyawan, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mendukung operasional toko. Yang ketiga itu ada teknologi. Teknologi
yang digunakan dalam kemudahan penggajian, memakai teknologi internet agar si karyawan lebih nyaman dalam mengisi kehadiran. Selanjutnya, untuk aktivitas utama ada logistik masuk, seperti pengumpulan data karyawan dengan cara sistem absensi, menggunakan perangkat absensi seperti Microsoft Excel untuk mencatat kehadiran karyawan secara real time. Yang kedua itu ada operasi pengolahan data, penggajian, penghitungan gaji menggunakan perangkat lunak untuk menghitung gaji berdasarkan data absensi, potongan, dan cuti. Yang ketiga itu ada logistik keluar, melakukan transfer gaji ke rekening bank karyawan secara tepat waktu dan mengirimkan slip gaji, baik itu secara digital maupun cetak, yang merinci komponen gaji dan potongan. Yang keempat itu ada pemasaran dan penjualan, memberikan informasi kepada karyawan mengenai kebijakan penggajian, perubahan regulasi, dan program insentif. Yang terakhir itu ada servis menyediakan bantuan kepada karyawan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah terkait penggajian. Selanjutnya ada elemen dan prosedur dalam sistem informasi akuntansi pada PT Naiso Cabang Sumedang. Komponen sistem di PT Naiso Cabang Sumedang dalam konteks sistem informasi akuntansi, sebuah komponen mengacu pada bagian-bagian yang membentuk atau membangun keseluruhan sistem tersebut. Komponen-komponen ini dapat berupa perangkat keras seperti komputer, mesin EDC, scanner roller, dan CCTV. Yang pertama ada komputer. Komputer membantu mempercepat proses kerja dari pengolahan data hingga otomatisasi tugas rutin yang memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis, memudahkan pengelolaan keuangan dan akuntansi dengan menggunakan software akuntansi yang membantu dalam pelaporan keuangan, pengelolaan anggaran, dan audit. Dengan memanfaatkan komputer secara optimal, PT Naiso dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Yang kedua ada mesin EDC. Mesin EDC mempermudah transaksi pembayaran dengan kartu debit sehingga pelanggan dapat membayar dengan cepat dan mudah tanpa perlu membawa uang tunai. Penggunaan mesin EDC meningkatkan keamanan transaksi karena mengurangi risiko pencurian uang tunai dan memungkinkan verifikasi pembayaran secara elektronik, dan dengan mengadopsi mesin EDC, PT Naiso dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan manajemen keuangan dan penjualan. Tiga ada scanner roller. Proses pemindahan dokumen menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pemindahan manual, memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih produktif. Akses cepat ke dokumen yang relevan, karyawan dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan berkualitas kepada pelanggan. Scanner roller di PT Naiso dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mendukung transformasi digital perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan. Nah, yang terakhir ada CCTV. CCTV membantu dalam memantau area perusahaan secara real time, mencegah tindak kejahatan seperti pencurian, vandalisme, dan pelanggaran keamanan. Nah, dengan adanya CCTV, karyawan merasa lebih aman karena lingkungan kerja diawasi. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa prosedur keselamatan kerja diawasi, mengawasi aset perusahaan, memastikan bahwa barang-barang berharga dan peralatan penting tetap aman dari pencurian atau kerusakan. Dengan menggunakan CCTV, PT Naiso dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan efisiensi operasional, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap aset dan karyawan perusahaan. Nah, selanjutnya ada batasan sistem. Di PT Naiso ada beberapa batasan. Yang pertama ada batasan utama. PT Naiso Cabang Sumedang adalah perusahaan dagang yang menjual alat tulis kantor, mainan, peralatan rumah tangga, aksesoris handphone, dan lain-lain. Yang kedua ada batasan waktu. PT Naiso Cabang Sumedang memulai jam operasional dari pukul 9 sampai dengan pukul 22.
Yang ketiga ada batasan karyawan. Karyawan harus datang tepat waktu, mengikuti peraturan yang ada di PT Naiso, yaitu tepat waktu dalam menjalankan ibadah sholat. Karyawan harus memakai seragam. PT Naiso yang sudah ditetapkan selama jam operasional, jumlah hari kerja setiap karyawan adalah 24 hari dalam 1 bulan. Yang keempat ada batasan operasional. Pelanggan boleh meretur produk yang sudah dibeli maksimal 1 hari dengan syarat produk tersebut bukan dari kesalahan pelanggan dan diretur dengan produk yang sama dan struktur pembayaran masih ada. Selanjutnya ada hubungan antar bagian Naiso Sumedang dalam siklus pengajian melibatkan 3 bagian utama, yaitu supervisor, kepala toko, dan kasir. Nah, dalam siklus ini hubungan kerja dan alur prosesnya adalah bagian kasir. Kasir bertanggung jawab mencatat setiap transaksi dengan pelanggan menggunakan sistem Mokapos. Proses kerja kasir terjadinya transaksi memasukkan data ke dalam sistem Mokapos. Setelah transaksi selesai, struk penjualan akan dicetak sebagai bukti transaksi. Salinan struk penjualan ini kemudian akan dibukukan secara digital oleh kasir. Setelah kasir membukukan salinan struk penjualan, pembukuan tersebut diserahkan kepada supervisor. Supervisor akan memberikan pembukuan tersebut dan merekapnya menjadi laporan penjualan barang. Laporan penjualan ini mencakup semua transaksi yang telah terjadi dalam periode tertentu, biasanya harian atau mingguan. Ada tujuan sistem. Tujuan pemakaian sistem di PT Naiso Cabang Sumedang adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan akurasi data, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antar departemen, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat mengoptimalkan proses kerja, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan keputusan pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik, yang lebih responsif dan tepat waktu. Selanjutnya ada hambatan pemakaian sistem. Penggunaan sistem di PT Naiso Cabang Sumedang mengalami beberapa kendala utama seperti pelatihan karyawan yang tidak mencukupi, keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan, serta integrasi sistem yang kurang optimal dan masalah keamanan data. Selain itu, kurangnya dukungan teknis, keterbatasan anggaran untuk memperbaharui perangkat keras dan perangkat lunak, kompleksitas sistem yang tinggi, manajemen waktu yang tidak efektif, serta masalah komunikasi internal juga menghalangi efisiensi dan efektivitas pemakaian sistem tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi manajerial adalah alat yang digunakan oleh kepala toko untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi keuangan yang relevan guna pengambilan keputusan internal dalam organisasi. Sistem ini membantu kepala toko dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi dengan menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan. Di PT Naiso Cabang Sumedang, sistem informasi akuntansi manajerial digunakan dalam siklus penggajian untuk menghasilkan laporan yang merupakan bagian dari arus informasi. Ada 2, yaitu pendekatan arus informasi bottom up dan top down. Nah, untuk pendekatan bottom up melibatkan pengumpulan data dan informasi dari level operasional atau level terendah organisasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan seperti laporan penjualan harian. Di PT Naiso Sumedang cabang ini, laporan penjualan harian berasal dari transaksi penjualan antara kasir dan pelanggan. Kasir mencatat penjualan tersebut dan menyerahkan kepada supervisor untuk direkap. Nah, untuk top down-nya yaitu proses komunikasi yang mengalir dari tingkat manajemen ke puncak tingkat manajemen menengah, supervisor, dan akhirnya ke karyawan tingkat pelaksana. Komunikasi yang dilakukan oleh supervisor kepada kepala toko untuk memastikan operasional berjalan lancar dan tujuan bisnis tercapai dengan cara pihak supervisor mengadakan rapat mingguan atau bulanan untuk mendiskusikan secara kinerja dan masalah yang dihadapi di toko. Melakukan kunjungan toko untuk melihat langsung kondisi dan memberikan arahan, serta dilakukan pengevaluasian kinerja secara berkala untuk menilai mencapai dan menetapkan target baru. Dengan metode komunikasi ini, supervisor dapat memastikan bahwa kepala toko mendapatkan informasi yang dibutuhkan, arahan yang jelas, dan dukungan yang memadai untuk menjalankan operasional toko dengan efisien. Komunikasi kepala toko kepada kasir dan pramudiaga itu sangat penting
untuk memastikan operasional toko berjalan lancar dan mencapai target yang baik. Dan pihak kepala toko mengadakan briefing dengan setiap pagi untuk memberikan arahan harian, membahas target penjualan, dan menyampaikan informasi penting, melakukan rapat rutin untuk mendiskusikan kinerja toko, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang ke depan. Komunikasi kasir kepada kepala toko merupakan kunci dalam membangun hubungan yang positif dan efektif dengan cara sapa kepada para pelanggan, guna bahasa yang sopan dan ramah, penuh sangat perhatian pelanggan dalam berbicara, memberikan jawaban yang jelas dan tepat. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip ini, kasir dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mendukung keberhasilan bisnisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang berada di sebelah kiri saya. Yang pertama yaitu seorang karyawan menginput data kehadiran karyawan ke dalam sistem PT Naiso atau Excel. Lalu, karyawan memverifikasi data dan mengirimkan kepada asisten owner PT Naiso untuk diperiksa. Setelah diperiksa, data dimasukkan ke dalam sistem, lalu diperhitungkan dan potongan gaji untuk para karyawan. Selanjutnya, finance mereview dan memberikan persetujuan untuk pembayaran gaji karyawan. Setelah melakukan pembayaran gaji melalui bank, setelah itu karyawan menerima gaji dan menerima slip gajinya. Lalu pihak finance melakukan pencatatan dan penyimpanan arsipan gaji kepada para karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan DFD dari PT Naiso. Nah, karyawan berperan sebagai sumber data awal dalam proses penggajian. Mereka menginput data kehadiran, data lembur. Sistem penggajian akan memproses data yang telah dimasukkan oleh karyawan. Setelah dimasukkan, maka mengeluarkan laporan gaji dan diberikan kepada asisten owner. Setelah diberikan laporan, maka menghasilkan data gaji dan selanjutnya dilakukan pengolahan ke sistem penggajian. Setelah diolah, maka akan muncul slip gajinya yang nantinya akan diberikan kepada karyawan. Selanjutnya, mengenai siklus pengolahan data penggajian karyawan di PT Naiso Cabang Sumedang. Yang pertama itu dimulai dari input data, seperti menginput nama, jabatan, dan gaji pokok ke dalam Microsoft Excel. Nah, pada tahap proses, data ini diolah dengan rumus dan fungsi Excel untuk menghitung potongan pajak dan komponen gaji lainnya yang akan menghasilkan output yaitu slip gaji yang berisi rincian gaji setiap karyawan yang kemudian dicetak atau dikirimkan secara digital kepada masing-masing karyawan. Selanjutnya ada pengembangan sistem informasi akuntansi di PT Naiso Cabang Sumedang, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam siklus penggajian yang saat ini masih menggunakan Microsoft Excel. Saat ini data karyawan seperti nama, jabatan, dan gaji pokok dimasukkan secara manual ke dalam Excel. Proses pengolahan data gaji melibatkan penggunaan berbagai rumus dan fungsi Excel untuk menghitung komponen gaji seperti potongan pajak. Namun, metode ini rentan terhadap kesalahan manusia dan kurang efisien. Dengan mengembangkan sistem informasi akuntansi yang lebih canggih, PT Naiso dapat mengotomatisasi banyak aspek dari siklus penggajian. Sistem baru ini akan memungkinkan input data yang lebih cepat dan akurat, pemrosesan gaji yang lebih efisien, serta pembuatan slip gaji yang lebih cepat dan tepat waktu. Output dari sistem ini akan mencakup slip gaji yang terperinci yang dapat dicetak atau dikirimkan secara digital kepada karyawan, sehingga mengurangi beban administratif dan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap sistem penggajian perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pengendalian intern di PT Naiso Cabang Sumedang, yaitu merupakan proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Perusahaan ini secara konsisten mengevaluasi sistem pengendalian yang ada dan melakukan penyesuaian serta perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan kebutuhan internal. Salah satu fokus utama dalam pengembangan pengendalian intern
di PT Naiso Cabang Sumedang adalah pengelolaan resikonya. Nah, perusahaan ini secara berkala mengidentifikasi resiko-resiko potensial yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerja keuangannya, serta mengembangkan strategi pengendalian yang sesuai untuk mengurangi resiko tersebut. Nah, penggunaan teknologinya itu juga menjadi fokus dalam pengembangan pengendalian intern di PT Naiso Cabang Sumedang. Nah, perusahaan ini terus memperbarui dan meningkatkan sistem informasi dan teknologi yang mendukung proses pengendalian, termasuk penggunaan perangkat lunak khusus untuk memantau dan melacak aktivitas bisnis secara real time. Nah, semua upaya dalam pengembangan pengendalian intern ini tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengoptimalan penggunaan sumber daya, serta menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan dan operasional PT ini, yaitu PT Naiso Cabang Sumedang, dengan komitmen yang kuat terhadap pengendalian intern. Perusahaan ini dapat memastikan bahwa mereka dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang dinamis.